Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan nama-Mu. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Sebab dahsyatnya kuasa-Mu, amin Tuhan, membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kau pengharapanku,
Shalom saudara semua, kita ketemu lagi dalam ibadah kita minggu ini yang pastinya akan memberkati kita semua dengan tema kepastian di tengah ketidakpastian. Dan kita tahu bahwa di dunia ini sekarang begitu banyak hal yang kalau kita melihat sekeliling adalah penuh dengan ketidakpastian. Apa yang kita rencanakan, rancangkan, kok sepertinya tidak terjadi ataupun juga meleset jauh. Nah, oleh sebab itu kita mau dengar tuntunan Tuhan buat kehidupan anak-anak Tuhan yang pasti memberkati kita semua, dan ini juga buat saya yang menyampaikan karena ini semua datang dari Tuhan buat kita semua. Sebab itu buka hati dan kita siapkan dengan doa. Bapa di surga, terima kasih. Anugerah Tuhanlah yang membuat kami ada saat ini, dan kami tahu kalau kami ada saat ini, selalu ada tuntunan Tuhan, karena kami anak-anak Bapa yang tidak pernah ditinggalkan sendiri. Sebab itu berfirmanlah. Kami buka hati, menerima tuntunan pimpinan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita yang siap katakan, amin. Haleluya. Saudara-saudari, seringkali kita ketika mendengar kasih karunia, kita berpikir bahwa segala sesuatunya datang dari Tuhan, tentang Tuhan. Sehingga kita nggak perlu lakukan apa-apa dan langsung kita pikir tiba-tiba keadaan semua menjadi baik dan berubah. Tapi kenyataannya nggak seperti itu, saudari. Saya mau mengatakan bahwa hidup ini kadang seperti kepingan-kepingan puzzle. Yang dimana ketika kita belum terima Yesus, kita belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus, banyak kali kepingan-kepingan puzzle ini dicuri oleh si iblis. Ketika dicuri oleh si iblis, Anda berusaha apapun juga tidak akan bisa menyelesaikan supaya kepingan puzzle ini menjadi suatu gambaran yang utuh. Nah, ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan kembali merebut kepingan-kepingan puzzle ini seturut segambar Allah, lalu kemudian memberikannya kepada kita. Nah, bagian kita adalah bekerja sama dengan Tuhan untuk merangkai kepingan-kepingan puzzle ini. Seberapa lama? Sepanjang hidup kita. Amin. Oleh sebab itu banyak orang percaya ketika kehidupan ini menjadi mentok, punya masalah, kemudian juga tidak seperti yang mereka harapkan, dan sepertinya juga mereka kayaknya melakukan sesuatu yang tidak ada perubahan. Lalu mereka mulai kecewa dan mulai menekan Tuhan supaya Tuhan merubah keadaan. Bukannya mengizinkan Tuhan merubah mereka dari dalam, sehingga akhirnya mereka bisa menjadi alat yang Tuhan pakai untuk merubah keadaan sekeliling mereka. Saudara-saudari, saya mau katakan bahwa Tuhan mau pakai kita untuk menjadi pengubah keadaan. Tuhan mau pakai kita, saudara-saudari, untuk mentransformasi ataupun mengubahkan menjadi baik di sekeliling kita. Amin. Karena kuasanya sudah diberikan kepada kita. Hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan telah memberikan kuasa itu, dan Dia mau kita bekerja sama dengan Dia. Amin ya. Nah, saudara, kita mulai aja. Kalau saya memperumpamakan hidup ini seperti puzzle, kepingan-kepingan puzzle, Anda ngelihat ini kepingan puzzle, saudari ya. Ini kepingan puzzle. Kalau Anda saya kasih kepingan puzzle yang belum jadi setumpluk kayak begini yang ada di gambar, maka Anda akan bingung. Kenapa bingung? Apaan ini? Jadi ketika Anda mau bikin puzzle yang terdiri dari 500 potong, ataupun 1000, 10.000, makin banyak, makin lama, makin sulit, saudara ya. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan apa? Ketika kita mau buat puzzle. Panik, bingung? Bukan itu. Yang harus pertama kita lakukan adalah kita tahu gambaran akhirnya apa. Gambaran akhir dari puzzle ini apa? Nah, saudara-saudari, kita harus tahu ketika kehidupan kita ini, walaupun kita menghadapi masalah, kita harus tahu ya bahwa apa yang Tuhan telah tebus, apa yang telah Tuhan pulihkan dalam hidup kita. Nah, masalahnya adalah begini. Kalau kita mau bikin puzzle kan, mau membuat puzzle dari kepingan itu, Anda harus tahu dulu, ini puzzle jadinya bakalan apa, gitu kira-kira ya. Nah, masalahnya kehidupan kita juga, banyak anak-anak Tuhan tidak tahu. Mereka tidak sadar, mereka hanya berkecimpung dengan masalah tekanan, sehingga mereka tidak melihat bahwa Tuhan memiliki tujuan bagi setiap kehidupan kita yang Tuhan telah bayar. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa Dia telah memikirkan kita, artinya Dia telah punya tujuan buat kita, bahkan sebelum dunia dijadikan, sebelum kita hadir di dunia ini, Tuhan sudah punya tujuan. Oleh sebab itu bukan suatu kebetulan kapan Anda lahir, di mana, negara apa, di keluarga mana. Karena Tuhan punya tujuan. Dan itulah kepingan-kepingan puzzle yang Tuhan sediakan.
Banyak orang nggak sadar sehingga mereka hari lepas hari ini ketika mereka hidup, saudara-saudari, mereka menjalankan hidup aja tanpa punya arah. Firman Tuhan katakan, ya, where there's no vision, people will astray. Ketika tidak ada visi, tujuan, arah, gambaran mau kemana, orang akan berantakan. Hidup kita akan berantakan, saudari. Sebab itu hal pertama yang Anda harus tahu ketika Anda dipulihkan adalah, Tuhan pulihkan saya jadi apa? Tuhan punya rencana apa buat saya? Namun sayangnya, saudari, banyak kali ketika kita tetap menjadi orang percaya, lalu kita mengizinkan gambaran masa depan kita ditentukan oleh dunia. Dunia banyak sekali mempengaruhi orang-orang percaya, saudari, hari-hari ini. Mereka kasih gambaran tentang sinetron, sehingga memasuki pikiran kita bahwa kita harus seperti mereka. Di medsos kita ikutin trending. Jadi saudara, sehingga pada akhirnya dunialah yang memberi gambaran. Misalkan di televisi dia akan memperlihatkan bahwa kehidupan yang bahagia adalah ketika Anda punya harta banyak, rumah mewah, terus pasangan hidup yang menawan, anak-anak yang semuanya excellent. Tapi kenyataannya nggak seperti itu kadang. Benar kan? Atau kemudian juga bukan dunia, tetapi adalah siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang memberikan gambaran berdasarkan pengalaman hidup kita. Kalau kita pernah gagal, usaha gagal, saudara, kehidupan gagal, kita punya gambaran masa depan saya suram karena berkali-kali saya gagal. Lalu kalau kita ngelihat bahwa saya kurang berpendidikan, saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya juga modal apapun, akhirnya kita gambarkan masa depan saya suram, saudara-saudari. Ini yang menjadi masalah dengan orang percaya. Saudara-saudari, ingat ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita manusia baru, kita diberikan kekuatan ilahi yang sama seperti dimiliki oleh Yesus karena Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari maut tinggal di dalam kita. Kita diberikan bukan hanya roh yang telah ditebus baru, tetapi juga Anda diberikan masa depan yang baru dari Kristus. Saudara, dan tidak ditentukan oleh diri Anda tetapi oleh Tuhan. Ketika kita mengizinkan roh Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka itu yang terjadi. Tapi sayangnya, kita mengizinkan pengalaman-pengalaman buruk menentukan masa depan kita. Kita mengizinkan kekurangan-kekurangan kita membentuk masa depan kita ataupun dunia. Lalu harusnya bagaimana? Anda harusnya tahu bahwa hal yang kita izinkan membentuk masa depan kita adalah firman Tuhan. Saudara-saudari, firman Tuhan. Ya. Di firman Tuhan begitu banyak. Saya nggak akan tuliskan. Ini hari ini kita nggak ngelihat detail-detail firman, tetapi kita ngelihat bahwa semua itu ada di firman. Di firman Tuhan dikatakan bahwa kita sekarang di dalam Kristus lebih daripada menang oleh Dia yang mengasihi kita. Oleh Dia yang mengasihi kita, saudari, ya. Lalu Tuhan menunjukkan bahwa kita menjadi kepala bukan ekor. Kita menjadi berkat, saluran berkat, saudara. Ya, lalu kita di dalam Tuhan, apa yang sedikit di tangan kita berikan kepada Tuhan bersama Tuhan, mencukupkan untuk segala sesuatu. Kita dari dalam Tuhan dikatakan bahwa segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus yang memberikan kekuatan bagiku, saudara-saudari. Ini dia. Kita di dalam Tuhan adalah orang-orang yang dibutuhkan oleh sekeliling kita, saudara. Tapi banyak orang nggak percaya karena melihat apa kata dunia dan apa kata diri dia sendiri berdasarkan kemampuan yang dia milikin. Saudara-saudari, saudara, saya ingat suatu ketika bahwa Yusuf, saudara-saudari, Anda tahu Yusuf, dia putranya Yakub. Yusuf suatu ketika dapat mimpi tentang bagaimana masa depannya dia kemudian. Di dalam Kejadian 37, dia bermimpi bahwa bagaimana tumpukan gandum dia, saudara-saudari, berdiri tegak dan yang tumpukan lain, 11 tumpukan lain, saudara, ya, itu tunduk. Ini bicara saudara-saudaranya, dia ditinggikan. Kemudian dia mimpi lagi bagaimana ya bulan, matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk kepada dia. Ini bicara bahwa dengan kata lain dia diberi gambaran lewat mimpi oleh Tuhan bahwa dia akan jadi pemimpin di mana semua keluarganya, bahkan orang tuanya akan tunduk sama dia. Dan tentu ini gambaran ini membuat ya saudara-saudaranya jadi iri, dan dari gambar ini kemudian apakah langsung terjadi? Nggak langsung terjadi, saudara-saudari. Tetapi Yusuf tetap menyimpan mimpi ini. Sehingga, saudara-saudari,
ketika dia masuk, dijebloskan ke dalam sumur, ketika dia juga jadi budak, ketika dia jadi pembantu Potifar, ketika dia kemudian kembali dimasukkan ke dalam penjara, dia tetap memegang mimpi ini. Dia tetap memegang gambaran apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya itu dimanapun dia ditempatkan, dia memiliki kekuatan untuk menjadi orang yang terbaik, melakukan yang terbaik, nggak tawar. Saudara, gambaran ataupun juga visi tentang apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita akan memberikan kita kekuatan ketika keadaan menjadi buruk, saudari. Banyak anak-anak Tuhan ketika keadaan menjadi buruk, menjadi down, nggak bisa bangkit karena mereka nggak punya visi, mereka nggak melihat bahwa Tuhan telah menetapkan masa depan buat mereka, masa depan penuh harapan. Mereka melihat apa yang Tuhan gambar berdasarkan kejadian hari ini, bukan berdasarkan apa yang Tuhan sedang lakukan, rangkaian yang Tuhan sedang lakukan, saudari. Daud pun sama. Dia mendapat gambaran tentang siapa dia lewat Nabi Samuel yang datang mengurapi dia. Dia seorang anak kecil baru umur 17, nggak diperhitungkan oleh orang tuanya dan apalagi kakak-kakaknya, saudari. Tetapi ketika dia diurapi oleh Samuel, Samuel pasti katakan, kenapa diurapi? Ini dia akan menjadi next king for Israel. Raja kemudian, raja yang akan memerintah Israel kemudian. Inilah Daud pegang gambaran ini sehingga ketika dia dilecehkan sekalipun, saudari, ketika dia melawan Goliat, dia tahu bahwa dia tidak akan mati karena dia telah ditetapkan jadi raja Israel. Nggak mungkin dia mati dong kalau dia percaya pada gambaran ataupun juga tujuan Tuhan buat hidup dia. Dan juga dia menahan diri ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul yang saat itu raja mengejar-ngejar dia, saudari. Dia menahan diri. Kenapa? Karena dia tahu dia diurapi raja oleh Tuhan. Sehingga dia harus menjadi raja oleh Tuhan. Waktunya Tuhan. Bukan oleh kekuatan dia. Bukan untuk dengan cara dia membunuh Saul, saudari. Sebab itulah dia bisa melakukan yang benar. Saudara-saudari, ketika Anda punya gambaran masa depan Anda akan melakukan dengan cara Tuhan. Karena tahu bahwa semua ini kan Tuhan yang akan lakukan. Amin, saudara-saudari. Hari-hari ini, banyak orang-orang yang tidak mau tahu, tidak mau cari. Pak, saya nggak tahu. Kan Daud dapat langsung gambaran tujuan hidupnya dari Tuhan lewat Samuel. Yusuf dari mimpi. Saudara-saudari, mungkin Anda bilang begitu, saya nggak dapat apa-apa, Pak. Saya mau katakan, Daud, Yusuf, nggak punya Alkitab firman. Tapi Anda sekarang dan saya punya firman. Baca firman itu. Firman di situ yang telah ditebus. Firman segala janji yang telah ditebus Yesus Allah ya dan amin. Dan itu buat Anda dan saya, saudara. Jangan katakan kita nggak dapat gambaran siapa saya. Alkitab penuh menggambarkan tentang orang-orang Israel ataupun juga diri kita yang dipulihkan oleh Tuhan. Itulah kita, saudara-saudari. Petrus mengatakan, kamu itu umat kepunyaan sendiri, imamat rajani, Anda itu raja, artinya Anda memiliki otoritas kuasa. Lalu dikatakan, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Tuhan mau melakukan hal yang besar melalui Anda dan saya. Itu ya yang masa depan ataupun gambaran yang Tuhan punya buat Anda dan saya, saudara-saudari. Oleh sebab itu, kita Pak, begitu banyak janji-janji Tuhan, jadi mana yang buat saya? So, artinya Anda harus berendam dengan firman, Anda harus bersekutu dengan Roh Kudus, Anda harus menghidupi iman, percaya perjalanan hidup Anda akan menuntun. Mungkin saat ini Anda nggak tahu, tetapi di dalam perjalanan hidup, kemudian akhirnya Anda melihat, oh ternyata Tuhan sedang menuntun saya kepada satu tujuan, gambaran hidup saya. Ini dia panggilan hidup saya, saudari. Itu terjadi sama saya. Bagaimana Tuhan akhirnya saya nggak ngerti bagaimana, tetapi Tuhan akhirnya menunjukkan saya, membelokkan saya dari hal-hal yang lain, dan mengarahkan saya pada satu tujuan. Amin, saudara. Gambaran akan memberi kita kekuatan supaya kita bisa bertahan ketika masalah datang, tekanan datang, dan keadaan tidak seperti yang kita harapkan, saudari. Amin. Itulah yang Tuhan mau buat kita, saudari. Jadi saudara, mari milikilah gambaran masa depan apa yang Anda mau. Apakah dari firman Tuhan? Atau Anda biarkan dunia ataupun kemampuan Anda
menentukan masa depan. Milikilah gambaran sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara-saudari, adalah begini. Ketika Anda bikin puzzle, kepingan-kepingan puzzle, pertama Anda harus ngelihat, punya gambaran. Ini akan jadi seperti apa. Yang kedua adalah, biasanya kalau bikin puzzle, yang paling mudah adalah Anda menentukan patokan dan batas. Biasanya patokan dan batas dimulai dari pinggiran dan paling pojok, saudari. Amin. Benar nggak? Ya. Kalau Anda mulai dari tengah, ribet banyak sekali. Tapi kalau Anda mulai dari pinggir, nanti kalau semua pinggirannya, batas-batas pinggirannya itu kelilingnya sudah Anda tentukan, sudah Anda dapat, maka Anda mulai aja dari situ, ikutin dari situ. Seperti di gambar ini. Benar kan? Ya. Nah, saudara, kehidupan kita juga harus kayak seperti itu, saudari. Kita harus memiliki patokan. Dan saya mau katakan, firman Tuhan katakan, Kristus adalah batu penjuru. Dialah patokan kita, saudara-saudari. Nah, saudara, patokannya bagaimana? Apakah saya harus jadi seperti Kristus? Saudara, bukan itu. Alkitab menunjukkan bahwa patokannya adalah salib Yesus. Patokannya adalah tentang begini, salib Yesuslah yang membedakan dulu dan sekarang. Karena ketika Yesus telah mati di kayu salib, sesuatu berubah. Ada sesuatu patokan lain dalam kehidupan kita. Ketika Yesus mati di kayu salib, bahwa Anda telah dibenarkan, saudara-saudari. Dulu Anda harus melakukan sesuatu untuk supaya Anda bisa dibenarkan. Anda dikuduskan. Tapi sekarang Anda telah dibenarkan oleh karena Yesus telah mati buat kita. Sekarang ketika Yesus mati di atas kayu salib, Anda telah diberkatin. Begitu banyak orang percaya, mereka nggak yakin mereka sudah diberkatin. Mereka merasa kalau mereka melakukan sesuatu yang luar biasa, baru Tuhan memberkatin. Kalau mereka bisa memancing Tuhan dengan segala sesuatu yang menurut mereka di luar, berlomba memberikan sesuatu yang indah, yang mulia buat Tuhan ataupun buat sosial, baru Tuhan mau berkati kita. Saya nggak bilang bahwa kita nggak lakukan itu, tetapi kita melakukan itu karena kita tahu kita sudah diberkati, maka saya nggak ada masalah untuk Tuhan pakai memberkati apapun juga. Saudara, karena salib Yesus. Ini hanya beberapa contoh doang bahwa di dalam ketika Yesus mati, maka kita sudah satu dengan Dia, saudara-saudari. Yesus ada di dalam Dia. Yesus ada di dalam kita. Amin. Banyak sekali orang percaya melihat Yesus di dalam kita berdasarkan perasaan. Oh, kalau saya ada merasakan bulu kuduk merinding. Oh, kalau perasaan saya, wow, itu Yesus ada di dalam saya. Saudara, enggak, karena Yesus telah mati buat kita. Makanya firman Allah katakan dalam Yohanes 6, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku di dalam dia. Tinggal di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kita menerima tubuh dan darah Yesus. Artinya, kita menerima karya keselamatan di salib, karena di saliblah tubuh dan darah Yesus tercurah, terkoyak buat kita. Amin, saudara-saudari. Ini dia. Ketika kita bikin puzzle, yang kita lakukan pertama adalah menentukan patokannya. Dan patokannya adalah di sekeliling kita. Jangan biarkan patokannya adalah diri kita, perbuatan baik kita, tetapi perbuatan Tuhan di atas kayu salib. Lalu ketika kita bikin patokan, pasti pada akhirnya patokan itu akan membentuk keliling. Keliling inilah, saudara-saudara, yang saya katakan batas. Ada batas, keliling ini membatasi kita. Gunanya batas ini apa, saudara? Batas itu akan menentukan standar. Batas itu menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak. Mana yang perlu Anda sertakan, mana yang tidak. Hari-hari ini banyak orang percaya, saudara-saudari, dalam kehidupan kita nggak tahu. Kita nggak pernah memiliki batas dalam kehidupan kita. Ini dia batas hidup saya. Artinya begini, saudara-saudara. Banyak orang percaya ketika mereka nggak punya batas. Batas ini border, saudara-saudara. Keliling yang membatasi gitu ya. Mereka nggak tahu bahwa apa yang boleh dan apa yang tidak, saudara. Ya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak perlu kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah yang ada di dalam batas, di dalam boundary ini, di dalam keliling ini, saudara. Kalau ngelihat itu, di dalam keliling inilah yang kita lakukan. Yang kalau sesuatu yang di luar, itu nggak boleh dan nggak usah, nggak perlu, saudara-saudari. Itu yang kira-kira, ya. Jadi mari, ya, bahwa kita harus tahu memutuskan mana yang iya, mana yang tidak. Dan itu juga, batas itu adalah juga memberikan kita pagar, saudara-saudari. Banyak orang percaya nggak punya pagar. Dia apapun dia nggak pikir, apapun juga harus dia lakukan.
apapun juga dia lakukan aja. Maaf ya. Dia nggak melihat ini sesuai standar, ini masuk dalam pagar, area yang bagian untuk membentuk pasal ini, ataupun di luar. Kalau di luar kita lupakan aja. Nggak semua kita harus lakukan, saudari. Kalau panggilan Anda jadi ibu rumah tangga, it's okay. Alkitab menghargai ibu rumah tangga, karena yang menghasilkan hamba Tuhan besar adalah banyak dari iman dari ibu rumah tangga. Kalau Anda ibu rumah tangga, Anda nggak usah keluar batas, jadi wanita bisnis, nggak perlu. Dan sebaliknya yang lain juga. Oke? Saudara, firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat 23, katakan, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna, bermanfaat. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan segala sesuatu membangun. Dengan batas, dengan standar Anda tahu. Mungkin ini boleh, tetapi itu nggak berguna buat membangun masa depan yang Tuhan tentukan buat saya. Anda nggak perlu ikut sama semua orang. Amin. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, mereka nggak tahu, mereka lakukan aja apa yang, oh kan ini nggak salah. Kok nggak salah saya pergi ke klub malam? Saya kan nggak melakukan sesuatu yang jelek. Oke, benar. Nggak masalah, tetapi apakah itu juga menjadi sesuai dengan batas yang Tuhan tetapkan buat kehidupan kita? Supaya kehidupan kita tetap ada di dalam rancangan rencana apa yang Tuhan bangun, saudari. Firman Tuhan juga katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 1, buanglah segala kejahatan, segala tipu daya, muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini bicara tentang standar. Karena kita harus ada di dalam batas-batas ataupun standar yang Tuhan telah berikan, saudari. Itulah. Sebab itu hari-hari ini, saudara-saudari, jadikan karya Yesus menjadi patokan hidup kita dan miliki standar hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan panggilan hidup kita. Amin. Saya pun masih belajar, karena hidup saya masih dibangun. Saya masih berjalan bersama Tuhan untuk menempatkan kepingan-kepingan pasal ini, sehingga sesuai dengan gambaran yang Tuhan inginkan dan Tuhan telah tentukan buat kehidupan saya. Saya berharap Anda pun juga sama. Amin. Jadi saudara-saudari lihat, bagaimana kita menyelesaikan kepingan pasal supaya menjadi utuh, miliki gambaran. Kedua, jadikan karya, punya patokan, dan Yesuslah, karya Yesus itulah patokan hidup kita. Miliki standar. Ketika kita dikelilingi dengan standar, maka kita tahu apa yang boleh dan apa yang tidak. Apa yang ada di luar standar, apa yang tidak. Dan ketika kita tahu panggilan Tuhan buat kita, kita tahu juga apa yang perlu. Nggak semua perlu. Semua boleh diizinkan mungkin, tapi nggak semua perlu. Oke? Yang ketiga, saudara, Anda ngelihat di gambar ini. Ketika Anda mulai dapat Anda dapat kelilingin pagarin, saudara-saudari. Lalu Anda mulai lakukan. Dan kepingan-kepingan itu kadang-kadang, wow, saudara. Ya, saudara. Itu banyak dan membingungkan. Anda sudah berusaha, belum nggak selesai-selesai. Anda berusaha, itu juga, lah kacau kok, susah sekali. Kayaknya kemajuannya dikit, membingungkan. Saudara, apapun keadaannya, tetap dibutuhkan determinasi. Tetap dibutuhkan suatu kesungguhan, ketekunan, keyakinan, saya katakan itu. Ya, sebab apa? Kenapa? Sebab apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang yang terlihat di dalam kehidupan kita, dilihat kekacauan, berantakan. Dan sepertinya apa yang kita lalui, gak ada hubungannya, saudara-saudari. Dan sepertinya juga apa yang kita hadapin sepertinya rutinitas, nggak ada akhirnya, itu lagi. Kita bilang, kemana kalau begitu lagi, saya jalan tempat dong. Saudara, tetap lakukan bagian kita. Amin. Saudara, apa yang Tuhan rancangkan, ya, apa yang Tuhan rancangkan, saudara, kadang nggak langsung. Kenapa? Karena Tuhan menanti wadahnya untuk siap. Saudara ingat tadi Yusuf, Tuhan telah merancangkan, menetapkan dia untuk menjadi pemimpin. Tapi butuh dia melewati lembah-lembah. Kejadian-kejadian yang seolah-olah nggak ada hubungannya dengan cara dia memerintah, tetapi itulah Tuhan membentuk wadahnya dan waktu yang tepat. Sehingga akhirnya gambar itu akhirnya jadi. Saudara, Anda ngelihat sendiri. Amin ya? Bahwa ketika dunia ini Tuhan ciptakan, dikatakan
Dunia belum berbentuk. Kejadian 1. Itu bicara apa, saudara? Chaos, berantakan. Kata aslinya itu, saudara. Dan ketika Tuhan berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi. Apakah langsung semua jadi indah? Sesuai yang Tuhan gambarkan? Belum. Ada lagi hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Baru setelah itu, jadi baik, saudara-saudari. Kadang kehidupan kita nggak langsung. Kadang kelihatannya seperti chaos dulu, saudara-saudari. Nggak semuanya kelihatannya tuh beres, lancar semua. Kadang Anda ngelihat kan, Yusuf ini juga sama. Tadi saya katakan tadi. Tapi sebelum dia juga punya. Anda tahu kehidupan Yusuf sebelumnya bukan sebelum dia juga dibuang ke sumur, dijual sama saudara-saudaranya, saudara. Tapi Anda ngelihat kehidupan dia tuh kacau. Dia punya 1 bapak, 3 ibu tiri, 1 saudara kandung, punya 10 saudara tiri, 1 saudari, ya, saudari tiri. Dan saudara-saudaranya itu banyak yang melakukan kejahatan yang nggak fair, nggak adil sama dia. Kehidupannya kacau, saudara. Lalu Anda pikir bagaimana dengan Daud? Daud sebelum jadi raja dimulai dengan kakak-kakaknya yang mengecilkan dia, bapaknya juga nggak memperhatikan ataupun nggak menganggap dia, saudara-saudari. Dia nggak langsung jadi raja, tapi melewati masa-masa di mana dia menjadi gembala domba di padang rumput, saudara. Kemudian dia melewati masa-masa di padang gurun, di mana dia lari dari Saul, raja yang dia mengabdi, saudara-saudari, karena dia mau dibunuh oleh Saul, saudara. Tapi disitulah, di padang rumput dan di padang gurun, di tempat-tempat yang seperti tidak terhubung, masa jadi raja, jadi gembala, saudara. Tetapi disitulah Tuhan membentuk wadah ini, saudara-saudari. Sehingga pada akhirnya Daud memiliki wadah yang tepat untuk menampung rancangan rencana Tuhan. Demikian juga Yusuf, dan demikian juga saya percaya Anda dan saya. Saudara, dalam kehidupan banyak hal sepertinya nggak berhubungan satu sama lain dengan panggilan Tuhan atau visi kita. Saya mengalami itu sekali, saudari. Nggak habis-habisnya kalau cerita. Tapi saya mau katakan, terus kerjakan bagian kita. Lakukan dengan iman. Banyak orang bicara, beriman aja. Kalau kita beriman, kita pasti bertindak. Kalau Anda beriman bahwa Tuhan telah menentukan Anda untuk menjadi pemenang, mulai bertindak. Walaupun kenyataan kacau, walaupun kenyataan tidak seperti yang Tuhan janjikan, terus bertindak. Berapa kali kita gagal, terus bangkit lagi, lakukan lagi. Kesulitan apapun yang kita hadapin, terus jangan berhenti memberikan yang terbaik. Saudara-saudari. Amin. Jadi Anda ngelihat sendiri, saudari, rancangan Tuhan, gambaran itu, apa yang Tuhan siapkan, perlu wadah yang siap menerima. Saya lihat dalam firman Tuhan, ini saya berikan 1 firman Tuhan aja, 2 Petrus 1 ayat 5 dan 8, dikatakan, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh. Kenapa kita sungguh-sungguh? Karena Tuhan telah tebus dan telah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kita berhidup dalam kemenangan. Kalau Anda baca ayat sebelumnya. Oleh sebab itulah kita harus sungguh-sungguh untuk apa, saudara? Untuk membentuk diri kita. Bukan dimulai dengan perbuatan baik, dengan menambahkan iman. Lalu ada iman kebajikan. Baru perbuatan kebajikan, pengetahuan, baru mengenal Tuhan lebih lagi. Pengetahuan, karena mengenal Tuhan, mengenal firman, dapat menguasai diri, saudara-saudara. Lalu Anda mulai berbuah roh. Dalam penguasaan diri, saudara-saudara, Anda mulai harus tetap. Kenapa? Karena penguasaan diri inilah membuat Anda bisa tetap tekun walaupun berkali-kali gagal. Penguasaan diri inilah Anda mengatakan bahwa saya pasti berhasil walaupun keadaan sepertinya sudah saya berkali-kali coba. Karena saudara, yang membatasi kita untuk menang adalah kadang-kadang kita nggak bisa mengendalikan diri dari kekecewaan, dari kepahitan, atas kegagalan, atas pengkhianatan, sehingga kita nggak mau bangkit. Penguasaan diri yang membuat kita bisa menguasai diri, sehingga kita terus lakukan dengan tekun, apapun juga. Lalu dalam ketekunan ini kita melakukan segala sesuatu dengan benar. Kesalahan ini bukan tentang orang-orang yang, Anda ngelihat orang-orang yang sepertinya pendeta atau apapun juga, perbuatan-perbuatan mereka, bukan. Sebut saya kesalahan adalah melakukan dengan benar. Banyak orang melakukan sesuatu asal-asalan, karena kalau mereka berpikir nggak ada hubungannya dengan panggilan hidup saya. Saudara, enggak.
Kalau Anda dipanggil untuk menjadi pengusaha yang berhasil, itu panggilan hidup Tuhan. Anda sekarang sedang bergumul, jangan berhenti. Lalu, dimanapun Anda, lakukan dengan kesalehan, dengan kesungguhan. Ketika Anda di rumah, Anda jadilah, misalkan Anda suami, Anda bantu istri, Anda bantu dengan kesungguhan, memberikan yang terbaik. Amin. Apapun juga, lakukan dengan kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih, saudara-saudari. Karena kadang nggak gampang seperti Yusuf mengasihi saudara-saudara yang nggak gampang yang telah mengkhianati dia. Kadang nggak gampang buat Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya, orang-orang yang jahat sama dia, saudara-saudari. Nggak gampang, ya. Dan apabila itu semuanya telah limpah dalam hidup kamu, maka kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus. Kalau kita, Petrus juga katakan, kalau kita mengenal Kristus, maka kasih karunia dan damai sejahtera semakin berlimpah dalam hidup kita. Amin. Jadi yang ketiga, saudara, berikan kesungguhan terus untuk memperbaiki diri. Berikan kesungguhan dalam melakukan sesuatu. Sungguh-sungguh, terus perbaiki diri dan lakukan dengan iman dan kasih, saudara-saudari. Jadi inilah yang Tuhan mau Anda lakukan, saudara-saudari. Jadi kalau ditanya bagaimana Pak supaya saya memiliki kepastian di tengah keadaan yang tidak pasti. Ini Tuhan. Ketika keadaan di sekitar kita tidak pasti, kacau, saudara, Anda dan terus bahkan ketika keadaan juga semua baik, tetap aja Anda harus punya gambaran siapa saya dalam Kristus, apa tujuan dan panggilan saya dalam Kristus. Kalau kita belum tahu, cari tahu. Tuhan pasti. Tuhan gak menebus Anda asal-asalan. Anda anak, memiliki tujuan dari Bapa. Kadang kita gak dengar langsung, it's okay, ada di firman. Tapi kalau firman itu banyak, Anda jalanin aja. Nanti Anda akan mengerucut, Tuhan akan tuntun pimpin. Bukankah Roh Kudus ada di dalam kita? Lalu kemudian punya patokan, jadikan karya Yesus itu patokan, saudari, dan miliki standar hidup, jangan serupa dengan dunia. Jadi miliki standar hidup sesuai dengan panggilan Anda. Kalau Anda seorang istri, seorang ibu rumah tangga, atau Anda seorang pelajar, miliki standar sebagai pelajar yang datang dari Tuhan sesuai dengan firman. Lalu demikian juga kalau Anda pengusaha, pegawai, pekerja, apapun juga, saudara-saudari, miliki standar hidup dan jangan mau keluar dari itu. Lalu berikan kesungguhan, terus perbaiki diri kita. Karena ini bukan tentang hanya segera meraih masa depan, tetapi ini juga menyiapkan bajana untuk supaya ketika masa depan itu datang, yang datang dari Tuhan, itu dapat kita nikmati. Lakukan semua itu dengan iman dan kasih, saudara-saudari. Amin. Saudara-saudari, ketika kita mengikuti ini semua, maka kita nggak perlu takut apapun keadaan di sekeliling kita. Di tengah kekacauan, di tengah ketidakpastian, ada satu hal yang pasti. Tuhan telah bayar masa depan kita. Anda dan saya nggak perlu khawatir. Tapi kita tetap punya bagian kita. Selesaikan gambaran hidup kita. Amin. Yuk kita doa. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menebus kami, membuat kami penuh, memberikan masa depan yang baru. Dan Engkau memberikan Roh Kudus buat kami, untuk kami bisa dituntun. Dan hari ini kami mengerti, Tuhan. Kadang apa yang kami lihat, kadang kehidupan kami sepertinya hanya sekedar rutinitas, kadang juga kehidupan kami semakin kacau. Kami nggak melihat ada masa depan, tetapi sesungguhnya masa depan sungguh ada. Bagian kami hari-hari ini adalah tetap mengikuti tuntunan Tuhan, tetap melakukan yang terbaik, tetap Tuhan berpatokan pada karya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami dituntun, dipimpin, dan harus melakukan bagian kami, dan seperti puzzle, maka kami pada akhirnya akan memenuhi seluruh gambaran daripada apa yang Tuhan telah tetapkan sehingga sempurna adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya dan telah menerima katakan amin. Tuhan berkati kita semua, saudara.